Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman dari salah satu teman saya. Dia mempunyai pengalaman ketika melewati jalan tol Cipularang. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa sebelum lanjut ceritanya, klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, kita mulai ke ceritanya. Siang itu, aku sedang menunggu penumpang di terminal. Momen setelah hari raya adalah momen yang sangat aku tunggu. Biasanya dari 3 hari sesudah hari raya, banyak orang yang akan kembali ke ibu kota. Sedangkan bis yang menuju ibu kota itu terbatas. Jadi, saya menunggu penumpang yang tidak kebagian bis, menawarkan untuk mengantarkan mereka dengan mobil yang saya punya. Biasanya saya mematok harga melebihi harga dari tiket bis tersebut, karena mobil saya kapasitasnya tak banyak seperti bis, paling cukup sekitar 7 orang. Andai kata dipaksakan melebihi 7 orang, mereka pasti tidak nyaman, dan saya juga tidak enak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya memang sudah melakukan ini. Biasanya lumayan, dalam sehari bisa 2 kali saya bolak-balik ke ibu kota. Siang itu baru sekitar 2 orang yang mau diantarkan. Saya mencari sisanya lagi, menawarkan ke kerumunan penumpang yang tidak kebagian tiket bis. Setelah beberapa lama, akhirnya ada 7 orang penumpang yang siap saya antarkan untuk berangkat ke ibu kota. Yang paling jauh itu penumpang diantarkannya ke kota Tangerang. Saya pun lalu bersiap dan melajukan kendaraan saya. Sepanjang perjalanan terlihat mobil memadati jalan. Jadi perjalanan menuju ibu kota itu agak terhambat, tidak selancar biasanya. Mungkin banyak orang juga yang membawa mobil pribadi untuk kembali ke ibu kota. Singkat cerita, saya mengantarkan penumpang terakhir sampai Tangerang itu pukul 5 sore. Dari pulang Tangerang, saya berniat mampir dulu ke teman saya yang ada di Jakarta. Sesampainya di teman saya tersebut, saya langsung meminta izin untuk beristirahat sebentar. Karena memang tadi malam saya sampai 3 kali kembali bolak-balik ke ibu kota. Jadi waktu tidur saya sangat sedikit. Ditambah memang mata saya terasa sangat ngantuk kala itu. Setelah basa-basi sebentar dan izin untuk istirahat, akhirnya saya pun tertidur dulu di rumah teman saya. Saking nyenyaknya, saya bangun kira-kira pukul 10 malam. Kala itu sebenarnya saya enggan untuk pulang. Namun, istriku waktu itu menelepon bahwasanya besok ada orang yang mau meminta jasa borongan mobil. Otomatis, mau nggak mau, malam itu juga aku harus pulang ke kota es. Sebelum pulang, saya sempat sempat makan malam dulu di rumah temanku itu. Temanku memang sempat melarang untuk pulang, karena memang larut malam, ditambah kondisiku yang terlihat masih mengantuk. Namun setelah aku ceritakan kondisinya, dia pun akhirnya mengizinkan.
Sekitar pukul 11 kurang, saya mulai melajukan mobil untuk kembali ke kota es. Tampak di ibu kota suasana mulai sepi. Mobil yang terlihat di tol pun sangat jarang, tidak seperti tadi siang. Untuk melepas ngantukku, aku coba menyalakan radio yang ada di mobilku, biar suasana tidak terlalu sepi juga. Saya memang sering bolak-balik ke ibu kota. Namun, ini baru pertama kalinya saya pulang malam hari dari ibu kota sendirian. Biasanya kalau sehabis mengantar penumpang, saya suka ditemani oleh teman saya. Maklum karena tadi kondisinya saya istirahat dulu dan ketiduran terlalu lama ya. Akhirnya saya maksain lah harus pulang sendirian. Namun ada yang aneh. Entah kenapa ketika di perjalanan aku merasakan perasaanku benar-benar tidak enak. Kenapa ya? Kok kayak gini? Aku bergumam sendiri. Karena merasa perasaanku tidak enak, aku pun melajukan mobil dengan pelan. Ya di batas aman bahasa ini. Sesampainya mobil saya ketika mobil saya mulai memasuki area tol Cipularang. Di situ mulai bertambah. Perasaan tidak enak ini semakin menjadi. Aku sempat berpikir kepada orang yang di rumah. Takutnya ada apa-apa dengan keluargaku. Aku memutuskan untuk berhenti dulu di salah satu rest area. Tepatnya di area 72. Saya pun memarkirkan mobil di sana sambil mencari minum dan mencari rokok. Karena kebetulan rokok saya waktu itu habis. Aku menelepon istriku untuk menanyakan kabarnya. Ternyata kondisi keluargaku di sana baik-baik saja. Kedua anakku juga sudah tertidur lelap. Istriku katanya masih menunggu aku untuk pulang. Tapi entah kenapa, ketika aku sudah menerima kabar dari keluargaku juga, perasaan tidak tenang ini tidak hilang. Aku sempat berdiam dulu di rest area sekitar setengah jam. Setelah setengah jam, aku mulai melanjutkan kembali perjalanan. Mengajukan kendaraanku. Memang benar kala itu suasana benar-benar sepi. Padahal biasanya ketika sesudah raya ini masih banyak mobil yang berlalu lalang. Aku coba mengencangkan radio yang ada di mobilku sambil menyalakan sebatang rokok. Karena memang kalau aku merasa ngantuk sambil membawa mobil, biasanya rokok tak lepas dari tanganku. Istilahnya terus nyala lah. Di pertengahan jalan, saya lupa kilometer berapa tepatnya. Di sebelah kiri, aku seperti melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri. Dia sempat melambai-lambaikan tangannya. Namun kala itu, aku terus saja melajukan mobil. Karena aku pikir takutnya itu orang yang berniat macam-macam. Ditambah lagi, sedang apa perempuan di tengah jalan sendirian? Kalaupun misalnya dia kendaraannya mogok, aku tidak melihat ada kendaraan dia. Kalau misalnya dia berniat menumpang. Di tempat perempuan itu berdiri, di belakangnya, saya cuma melihat hutan.
Saya terus berpikir tentang perempuan itu setelah melewatinya. Tak berapa lama dari situ, radio yang aku putar di mobilku tiba-tiba seperti hilang sinyal. Aku coba memutar-mutar dan mencari gelombang yang lain. Namun tetap saja aku tak menemukannya. Tiba-tiba aku merasa seperti ada hentakan di jok belakang mobil. Seperti ada orang yang duduk di belakang jokku. Di situ mendadak bulu kuduku langsung berdiri. Bau amis seperti langsung memenuhi mobilku. Namun aku tak berani menengok ke belakang. Tanganku seperti bergetar memegang setir. Aku mencoba tambah memelankan kendaraanku karena khawatir ada sesuatu yang terjadi. Aku mencoba membelokkan mobilku dan mengambil di kiri jalan. Aku terus fokus menatap ke depan. Aku biarkan radioku seperti itu. Ketika aku mendengar ada suara tawa di belakang jok mobilku, di situ terasa seluruh tubuhku seperti tersengat aliran listrik. Tanganku yang tadi memegang setir semakin bergetar. Kakiku yang digunakan untuk menginjak rel gas seakan tak ada tenaganya. Badanku serasa benar-benar lemas. Akhirnya, tanpa sadar, aku mengarahkan mataku melihat dari spion, melihat ke arah jok belakang. Dan itulah menjadi keputusan yang sangat kusesali kala itu. Bagaimana tidak, ketika aku melihat ke arah spion, di jok belakangku tampak sosok perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajahnya penuh dengan darah. Rambutnya mengurai ke bawah. Matanya terus melihat ke arahku. Terlihat dari mulutnya giginya yang tajam. Dia seperti tersenyum ke arahku. Aku langsung memalingkan mataku dari. Tanpa sadar, aku langsung menginjak rem dan berhenti di bahu jalan. Aku coba menutup mataku. Aku mencoba membaca doa di dalam hati. Coba mengusir rasa takutku. Mas, antar saya, Mas. Saya ikut dulu. Aku hanya bisa menundukkan mata kepalaku sambil menjamkan mata. Ketakutan benar-benar meliputi diriku kala itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aku gak ganggu. Pergi. Ucapku mencoba komunikasi ke sosok itu. Tak berapa lama, aku mulai tak mencium kembali ada bau amis di mobilku. Suara tawanya pun seperti menghilang. Aku mulai memberanikan diri membuka mataku. Aku menengok ke belakang. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Aku menghela napas. Aku mengambil air minum yang ada di pinggirku. Kubuka botolnya lalu kuminum. Setelah itu, aku lalu melajukan mobilku. Namun,
Tak berapa lama dari situ, mendadak aku mencium lagi bau amis yang sangat menyengat itu di mobilku. Perasaanku udah mulai tak enak lagi. Namun kali ini aku tak mau menengok ke belakang. Aku fokus saja ke jalanan di depan. Sengaja aku mengemudikan mobil dengan sangat pelan. Karena khawatir rasa takut yang menghantui diriku tak dapat terkontrol. Dan aku melajukan mobil dengan sangat kencang. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Itu yang khawatirkan. Tak berapa lama dari itu, dari ujung mata kiriku, aku seperti melihat ada sosok perempuan di bangku depan di kiriku. Mulutku seperti mau teriak. Namun sepertinya tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutku. Mas, sampai depan ya. Sosok itu lalu berbicara lagi kepadaku sambil melambaikan tangannya ke arah depan. Aku hanya bisa mengaku. Tanganku benar-benar bergetar saat itu. Bahkan setir yang kupegang seakan susah untuk aku kendalikan. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuhku. Sekitar 3 kilo, aku di situasi seperti itu. Aku tetap melajukan mobilku. Dan setelah 3 kilo itu, tiba-tiba perempuan itu menengok lagi ke arahku. Dan tangannya hendak memegang tubuhku. Di situ langsung aku refleks menginjak rem. Aku langsung menutup mataku. Allahu Akbar. Pergi. Pergi. Makasih mas. Makasih. Tiba-tiba seperti ada hembusan angin di arah mobilku. Aku masih terpejam. Aku coba memberanikan diri untuk mengintip dari mataku. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Dengan cepat, aku lalu memajukan mobilku kembali. Kali ini dengan kecepatan yang agak tinggi. Karena aku ingin cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. Terlihat tanganku masih sangat gemetar kala itu. Namun sialnya, sekitar 5 kilo dari tempat kejadian itu, mobilku seperti mati. Duh, kok mobil kayak gini sih? Akhirnya aku berhenti di bahu jalan. Aku ingin keluar mengecek kondisi mesin. Namun entah kenapa, nyaliku mendadak ciut mengingat kejadian tadi. Aku sempat berdiam diri dulu di dalam untuk berperang dengan pikiranku. Sekitar 15 menit, akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dan mengecek kondisi mesinku. Aku mencoba membuka kap belakang, kap depan. Kulihat kondisi mesinku ternyata tak ada yang salah. Aku menutup kembali. Aku coba menyalakan dulu sebatang rokok. Kali aja mobilnya langsung bisa nyala. Entah berapa kali ku coba, ternyata mobilnya masih tetap tidak menyala. Lalu aku putuskan untuk menelepon patroli kawasan untuk minta tolong.
Sekaligus kalau memang mogok, aku minta tolong mobil derek membantu untuk keluar dari tol. Setelah menghubungi, aku pun memberitahu kondisi dan titik di mana mobilku berhenti. Mereka pun menjawab dan akan secepatnya menuju ke lokasi. Lalu aku pun menunggu kembali di dalam mobil. Sambil menunggu, aku mencoba menyalakan lagi rokok. Aku mencoba lihat sekeliling. Kanan kirinya, di mana tempat mobilku berhenti itu gelap gulita, sepertinya hutan. Aku coba menengok ke belakang untuk sekedar memastikan. Tak lama dari itu, aku seperti melihat ada sesosok makhluk yang sedang merangkak dari seberang, menaiki pembatas jalan dan turun ke jalan dekat dengan mobilku. Sosoknya terlihat ketika ada mobil yang melewati. Dan betapa kagetnya ketika aku tahu ternyata sosok itu seperti manusia, namun hanya setengah badan saja. Badannya berlumuran darah. Sosok itu seperti merangkak mendekati di mana mobilku sedang mogok. Kulihat sosok itu seperti mengerang kesakitan dan meminta tolong ke arahku. Jelas saja aku sangat ketakutan. Badanku langsung menggigil. Namun entah kenapa kali itu mataku sepertinya susah untuk ditutup, dipejamkan. Sepertinya aku dipaksa untuk melihat kejadian itu. Kulihat dengan jelas sosok itu terus merayap mendekati mobilku. Aku benar-benar ketakutan kala itu. Badanku sudah terasa seperti tak punya tulang lagi. Terlihat tangan dan kaki pun bergetar sangat hebat. Dan puncak ketakutanku kala itu ketika sosok itu melihat masuk ke dalam mobilku. Terlihat sangat jelas wajahnya yang sudah hancur sebelah, dengan muka yang tak karuan, bau amis darah yang tercium dari bau sosok tersebut, dan terlihat tangannya hendak menggapai tubuhku. Di situ puncak dari ketakutanku. Aku tak merasakan apa-apa lagi, hanya gelap yang kulihat. Hingga entah beberapa lama aku tak sadarkan diri. Aku terbangun ketika ada patwal atau mobil patroli yang berhenti. Aku sangat kaget ketika dibangunkan oleh petugas tersebut. Bahkan ketika ditanya pun, aku masih belum bisa berbicara. Terlihat tanganku masih gemetaran. Sepertinya petugas patroli itu tahu dengan kondisi yang kualami. "Pak, saya antar aja sampai keluar tol atau gimana?" tawar petugas patroli itu. Saya hanya menganggukkan. Ketika dia cek menyalakan mobil, ternyata mobilku menyala seperti biasanya. Petugas patroli itu hanya tersenyum. Kebetulan dia patroli dengan patroli 2 orang. Jadi 1 orang membawa mobilku. Lalu kami pun melajukan mobil. Aku yang masih ketakutan kala itu ketika ditanya sama petugas patroli, belum bisa menjawab. Aku hanya diam dan gemetar. Barulah ketika
keluar dari tol, aku mulai merasakan keberanianku. Rasa takutku sudah mulai hilang. "Pak, gimana? Maaf, saya bisa nganter cuma sampai sini," ujar petugas tersebut. Aku pun berterima kasih kepada petugas patroli itu sudah mau mengantarkanku sampai keluar dari pintu tol. Setelah keluar dari pintu tol, aku menelepon salah satu temanku yang kebetulan ada di daerah Bandung. Aku meminta tolong untuk mengantarkanku sampai ke rumah. Karena jujur saja, walaupun rasa takut sudah hilang, tapi kondisi tanganku yang masih gemetaran saat itu tak bisa kukendalikan, tak bisa kugunakan untuk membawa mobil dengan benar. Dikhawatirkannya malah membuat sesuatu yang tidak-tidak. Setelah beberapa lama, akhirnya temanku datang. Aku menceritakan kondisi yang kualami. Temanku hanya tersenyum, karena menurut dia, di tol Cipularang itu sudah tidak aneh kejadian seperti itu. Mungkin bagi dia tidak aneh, tapi bagiku itu kejadian yang benar-benar menakutkan. Dan hingga setelah itu pun aku enggan untuk pulang kalau malam hari sendirian harus lewat tol itu. Aku lebih baik keluar tol dan memilih ke jalan pinggiran. Karena kejadian itu membuatku sangat trauma. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Apabila kalian ada saran untuk penayangan cerita atau penguploadan cerita, kalian bisa juga cantumkan di kolom komentar atau bisa langsung kirim saran kalian email kami yang ada di deskripsi channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.